Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Tipa CS semakin terpojok demi mendapat dukungan masyarakat Tipa ngibul. Katanya si Tipa CS ini melakukan riset, melakukan survei soal ijazah Pak Jokowi itu rakyat percaya asli atau palsu. Dan hasil surveinya si Tipa CS ini mengatakan 93% rakyat percaya ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan yang percaya hanya 7%. Ini gimana cara Tipa CS ini melakukan survei? Ya paling survei yang ditanyain teman-teman mereka sendiri dan juga palingan anak-anak abah teman-teman ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Riset ini bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Ya, jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak. Rakyat yang mana ini katain Tipa ini minta perlindungan? Nah, 12 nama terlapor itu punya masa yang banyak kata si Tipa. Jadi kenapa emangnya? Kenapa rupanya kalau dijadikan tersangka mau rusuh gitu maksudnya? Dia katakan melakukan riset ya, hasilnya 93% rakyat percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu, 7% yang percaya ijazah Pak Jokowi asli. Ini riset seperti apa yang dilakukan si Tipa ini? Inilah bukti gerombol ini semakin terpojok teman-teman ya. Lanjut ke video berikutnya. Cuma 7% rakyat percaya ijazah Jokowi. Ini disampaikan oleh Dokter Tipa. Ini luar biasa ya. Terbaru mengumumkan hasil riset bahwa algoritma base termutakhir terungkap bahwa 93% rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu dan hanya 7% yang percaya asli. 7% itu pun isinya adalah bots dan akun-akun buzzer bayaran. Wah, ngeri kali ya. Di sisi lain Pak Rias Rasid juga menyindir bahwa Jokowi sekuat tenaga berusaha menyampingkan persoalan ini, bahkan dibiarkan menggantung sampai kiamat. Karena jika asli, Jokowi seharusnya tak segan menunjukkannya, kata Prof. Rias Rasid ya. Sementara itu kita melihat pendukung Jokowi kabarnya mulai retak dari dalam, sehingga keretakan loyalitas yang mungkin dipicu oleh isu-isu yang seperti ini. Ngeri si Tipa ini, semakin terpojok semakin ngarang ya. Kalau kita bicara soal legitimasi ya, isu ini sebetulnya isu ini jelas clear ya. Kita lihat survei menunjukkan ya, bukan hanya LSI, sebelumnya indikator juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa kurang lebih di atas 70% ya tidak percaya dengan isu ini ya. Di atas 70% tidak percaya. Karena apa? Yang pertama adalah ini ibarat kalau virus ya, virus, daya rusak sebuah virus itu sangat tergantung pada daya tahan tubuh seorang. Apalagi kemudian daya tahan tubuh itu sudah ditambah dengan vaksin ya. Isu ijazah palsu Pak Jokowi itu berhadapan dengan rekam jejak Pak Jokowi ya, suka atau tidak suka ya, itu sudah dibangun sejak lama ya. Kita mungkin di dalam ruangan ini atau dalam survei kita terlihat bahwa masyarakat kelas menengah atas itu sebetulnya yang lebih banyak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Tapi kita harus membayangkan bahwa masyarakat secara mayoritas itu sebetulnya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Sehingga isu ini sebetulnya tidak resonansi di kalangan pemilih kelas bawah. Nah, ini baru benar ya, di atas 70% rakyat itu tidak percaya soal isu ijazah palsu Pak Jokowi ini teman-teman. Nggak tahu juga Pak Azwan itu kenapa sekali cari data ya. Loh, kalau sama-sama gitu ayo kita bongkar jejak digital 2008. Azwan siapa namanya? Andi Azwan. Yuk ketemu lagi
Kita bongkar jejak digitalnya rezim Jokowi 2 periode. Yuk kita bongkar yuk. Anda bongkar jejak digital saya bongkar jejak digitalnya Jokowi yuk. Pembohong, pendusta, munafik, ya kan? Bebek Indosat, mobil SMK, 10 juta lapangan pekerjaan, kartu sakti, kartu sehat, kartu pinter, pengangguran digaji, tidak rangkap jabatan, tidak naik listrik, tidak naik harga-harga pangan, swasembada pangan, tidak impor, pokoknya semua tuh ada 90 janji yang dampaknya sampai anak cucu kita nanti akan merasakannya. Jadi untuk kalian termul projo-projo itu ya, sejahat-jahatnya jejak digitalku, kan katanya jejak digital itu kejam katanya. Iya. Sekejam-kejamnya jejak digitalku nggak akan mengancam kedaulatan NKRI, nggak akan mengancam masa depan anak cucumu, nggak akan mengancam dapurmu. Sekejam-kejamnya jejak digitalku. Lah Nur, kamu itu Nur keluar penjara bukannya insaf tobat, kok tambah kumat ya. Ini tukang provokator ini teman-teman. Gus Nur tantang termul, adu bongkar jejak digital. Banyak jejak digitalmu ya, kamu itu provokator. Suginur dengan Gus, ya, karena bagi saya dia adalah ulama. Ulama itu seperti bintang-bintang di kegelapan malam, suluh dalam gelap, yang memperkenalkan anak-anak kami kepada Allah dan ajarannya. Jadi saya tidak memerlukan dari mana asal usulnya, saya tidak peduli. Yang terpenting apa yang diajarkan dan berguna bagi masa depan anak kami, dunia dan akhirat. Pokol bonan, laknatullah, kamu mati mengenaskan, kamu tak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Ini yang katanya ulama, sejak kapan Gus Nur ini jadi ulama? Sejak kapan? Kelakuan kayak gini ulama. Update dari tim penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya bahwa ada beberapa saksi yang telah dilakukan pemanggilan menyatakan permohonan penundaan untuk alasan adanya beberapa kegiatan menjelang 17 Agustus. Sekali lagi bahwa komitmen Polda Metro Jaya dalam menangani semua laporan yang masuk adalah memproses tuntas. Ya, kami akan tangani ini secara proporsional, secara profesional, sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, kami jelaskan bahwa perkembangan penanganan kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan. Ya, proses penyidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidananya guna menentukan siapa tersangkanya, siapa orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Oke, baik, cukup ya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Luar biasa, Tipa semakin terpojok ya, semakin membabi buta. Banyak sekali ceritanya si Tipa, melakukan riset lah, melakukan survei lah. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.